Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam puisi, salam pantun, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, hari ini kita berbincang kembali dengan Dr. Umar Zain. Ya, Pak Dokter. Ya. Dr. Umar Zain. Nah, selain sebagai dokter dan punya keahlian di penyakit dalam, dokter juga ahli dalam berpantun. Jadi hobi, ya. Hobi, kalau udah hobi namanya udah masuk dalam kesenangan, lama-lama menjadi ahli kan gitu. Istilahnya kalau bahasa Jawanya practice make perfect. Oh iya. Lancar kaji karena diulang. Muak kaji karena diulang. Muak kaji karena diulang-ulang. Nah, jadi banyak orang berpantun hanya sekadar mengandalkan bunyi-bunyi kata yang terakhir yang sama, dan kadang-kadang juga hanya huruf, padahal sebenarnya dia juga bunyi itu suku kata yang termasuk dalam rima, irama, persajakan, dan termasuk juga antara sampiran dengan isi sebenarnya berkaitan. Ya, kalau seandainya sampiran dan isi tidak berkaitan, aneh rasanya dok, ya kan? Aneh. Jalan-jalan ke Brastagi, singgah sebentar membeli keris. Cantik-cantik anak Brastagi, sayang banyak yang berkumis. Nggak ada hubungannya. Ya, dan beli keris, kenapa harus ke Brastagi? Kenapa harus ke Brastagi beli keris? Sementara keris itu adanya di daerah Jawa, kan gitu kan? Harus ke Brastagi. Nah, kali ini kami akan mencoba berbalas pantun. Salah satu berbalas pantun itu ada yang namanya jual dan beli, dan saya akan menjual pantun, Pak Dokter akan membeli pantun. Jadi maksudnya menjawab. Jadi saya bertanya dengan menjual itu sama dengan bertanya, membeli berarti menjawab. Jadi satu pertanyaan untuk Pak Dokter. Iya, satu pertanyaan untuk Pak Dokter. Pergi ke pasar bersama Nyonya. Tiba di pasar, membeli meter. Kalau saya boleh bertanya, bagaimana tentang leluhur menurut Pak Dokter? Boleh saya jawab ya? Boleh, silakan Pak Dokter. Sri Lama Masjid Raya. Iya. Medan Masyhur, beragam suku. Sedap. Mari bersama kita jilid budaya. Iya. Titisan leluhur, resam perilaku. Oh. Nah, jadi leluhur itu mewariskan perilaku, tentunya perilaku yang baik-baik. Iya. Menurut saya. Berarti sesuai dengan pantun itu dok, ya kan? Pantun itu sebenarnya singkatan dari sopan dan santun. Itu pantun, sopan dan santun. Jadi orang-orang tua kita dulu berpantun itu sebenarnya memberikan nasihat dan nasihat sebagai ajaran. Oke, yang kedua, saya akan menjual lagi ini Pak Dokter. Jangan payah-payah. Saya pun nggak payah-payah. Yang kedua, pergi ke pasar membeli kuitang. Tiba di pasar membeli babat. Saya nggak bertanya nih dokter, kalau memang dokter itu orang pintar, bagaimana tanggapan Pak Dokter tentang pejabat? Maksudnya pejabat dalam hal apa ini? Dalam hal ya, dalam hal bebas, kira-kira dalam kebudayaan boleh. Bagaimana tanggapan pejabat tentang kebudayaan? Bagaimana tanggapan pejabat tentang kesenian? Bebas, menurut Dokter Bapak. Sultan Langkat, juang berjaya. Ornamen Melayu, kuning-kuning. Iya. Kenan pejabat, julang budaya. Komitmen rahayu, bening berbudi. Wah, sedap. Memang kalau kita dengar tadi Pak Dokter berpantun, sudah dua jualan saya yang dia beli, ya kan? Sudah dua pertanyaan saya yang dia jawab. Nah, dari sampiran dan isinya masih tetap berkaitan, tidak hanya sekedar
persajakan atau hanya sekedar bunyi saja kan. Jadi pejabat itu kalau budaya itu didukung oleh pejabat. Iya, betul. Suatu daerah itu akan maju. Iya, saya teringat Kaisar Hirohito ketika masa Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom. Cuma satu pertanyaannya itu, Pak Dokter. Ada berapa guru yang tersisa? Oh ya. Ada berapa guru yang tersisa? Ya. Maka akan kita bangun Jepang menjadi negara adikuasa. Luar biasa itu, Ya. Kaisar Hirohito itu, Pak Dokter. Nah, jadi guru termasuk juga bagian dari bagaimana kita menghormati seorang guru. Semakin kita hormati guru itu, maka kemajuan otomatis Oh ya. berjalan dengan sendirinya. Karena guru itu membangun peradaban. Guru membangun peradaban. Nah, ini sedap nih dokter. Guru membangun peradaban. Orang yang menghormati guru berarti peradabannya maju. Ya. Yang tidak menghormati guru berarti siap-siaplah menunggu kehancuran. Ya. Oke, yang ketiga dok, makin semangat saya nih menjual pantun untuk Pak Dokter. Yang ketiga, masih tentang leluhur ini Pak Dokter. Iya. Berdiri kita di Batu Cadas. Begitu berdiri, hati terhibur. Kalaulah memang Pak Dokter itu memang orang yang cerdas. Kembali saya bertanya, bagaimana budi pekerti pejabat yang luhur? Oh. Iya. Ini makin lama makin berat. Jualannya. Iya, ya maksudnya karena udah mulai tak laku ini. Saya coba ya. Oke, silakan dok. Langkah teratur lampin tari, ronggeng deli, gembira sentiasa. Iya. Kalaulah luhur pemimpin negeri, tak oleng jeli, bahtera bangsa. Iya, artinya apa itu dok? Pemimpin itu harus luhur. Budi pekertinya. Nah, jadi kalau pemimpin udah luhur budi pekertinya, otomatis tentunya perahu negeri ini akan berjalan sesuai sesuai dengan yang diinginkan. Cocok kan? Cocok kali Pak Dokter ya. Jadi berarti dari pantun ini sendiri kita bisa mendapatkan ketua-ketua nasihat-nasihat gitu Pak Dokter ya. Ya itulah sebenarnya saya menyenangi pantun itu karena itu. Iya. Jadi sama dengan kalau saya sering menyebutkan itu ada di mana-mana selalu saya sampaikan itu bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Iya. Artinya kalau kita sudah suka, tidak ada kelemahan lagi gitu. Kalau sudah kita bahagia, tidak ada kekurangan lagi. Kalau kita sudah ikhlas, tidak ada beban lagi. Nah itu saya sebenarnya. Kalau sudah ikhlas nggak ada beban lagi. Ya, cuma itu tadi dikaitkan lagi dengan misalnya kita di dunia ini harus cari duit, jangan cari uang. Oh gitu. Cari duit, jangan cari uang. Loh, apa bedanya? Ya beda. Kalau gitu duit apa? Duit itu doa, usaha, ikhlas, tawakal. Oke, yang masih ada lagi. Wah, karena berkaitan dengan pantun tadi, kita tertarik. Saya mau bertanya juga nih, Pak Dokter ya kan. Sungguh enak kue martabak, apalagi dimakan bersama si Atung. Saya ingin kira-kira tidak mau menebak. Selain yang kita sebutkan tadi, apa lagi fungsi pantun? Iya. Fungsi pantun ya. Baik. Tenun songket kain batu bara. Ya. Dedah warna cerah tersusun. Pantun sederet jalin saudara. Wow. Cerah rona. Indah mengalir. Waduh. Jadi pantun itu selain memberi nasihat kebaikan, juga bisa persaudaraan. Iya, membangun persaudaraan, bisa menjalin kekuatan, persatuan. Jadi orang-orang yang mungkin tidak bisa bersatu bisa dipersatukan. Iya. Ya, gitu ya. Paling tidak bersatu antar anak negeri. Iya betul.
Masih ada lagi? Masih ada lagi dong. Saya semangat nih karena makin panas ya kan, dan jualan saya mulai habis nih. Jualan saya mulai habis. Nah, saya bertanya lagi kepada dokter. Anak tetangga saya bernama Panya, temannya bernama Rara. Kalau boleh saya bertanya, apa kaitan pantun tadi dengan sastra? Iya. Pantun itu sudah jelas sastra. Tapi apa kaitannya ya? Iya, tapi harus dijawab dengan pantun juga. Kita ke daerah Brastagi. Oh, Brastagi. Mengupas limau anak Brastagi. Iya. Atur menyigi mengisi parah. Sedap. Lintas pulau ajak berbagi. Iya. Tutur berseni literasi sastra. Oh, Jadi iya. pantun itu termasuk literasi sastra Iya. yang bisa digunakan untuk bertutur. Iya, jadi bagaimana kita berbicara dengan menggunakan pantun, ya seni berbicara salah satunya adalah dengan berpantun. Iya. Yang paling sering itu dipergunakan pada saat misalnya menikah, ya kan, menikah, telangkai, minang meminang. Jadi fungsi pantun juga bisa juga seperti itu. Jadi seni lisan, ya seni literasi lisan. Mungkin satu lagi nih dok, semakin penasaran saya ini. Terakhir kali ya. Iyalah kalau memang itu yang diinginkan terakhir. Baik Pak Dokter, pergi ke pasar bersama Nyonya, bersama Nyonya ikut si Atun. Kembali lagi saya bertanya, bagaimana perasaan kita kalau sudah bisa berpantun? Ini teringat pula saya dengan Gunung Sinabung. Oh, Gunung Sinabung. Ini Gunung Sinabung lagi apa? Iya. Betul lagi erupsi. Puncak Sinabung di Lambung Mega. Senandung seruni suara mentari. Sedap. Kacak bergabung pantun meraga. Asik. Menyanjung seni mekar lestari. Wah, ini memang luar biasa. Jadi nggak salah memang kalau Pak Dokter ini selain ahli penyakit dalam, juga tadi tidak mau disebutkan ahli pantun, cuma hobi berpantun. Tapi dengan jawaban-jawabannya tadi ya sudah ahli berpantun juga, ya kan Pak Dokter ya. Nah, ini luar biasa. Bapak pun ahli juga menjual Pak. Saya pedagang. Jadi karena pedagang saya biasa menjual, hobinya menjual. Semenjak musim-musim pandemi ini katanya banyak juga orang pandai berdagang ya. Pandai berdagang. Betul. Dan termasuk juga saya yang kasihan, saya ada banyak laki-laki yang diusir oleh istrinya. Iya, karena dia bawa becak barang, di atas becak barangnya itu ada ember, ada tutup sangi, ada juga bak untuk kamar mandi, ada gayung. Rupanya saya tanya-tanya, dia jualan rupanya. Serbu. Jualan rupanya. Jadi, baik Pak Dokter, ini sudah betul pembicaraan kita tentang pantun walaupun singkat. Paling tidak ada juga syair, kalau kita bilang gurindam, kalau anak tidak dilatih, sudah besar orang tuanya letih. Hati-hati mencari kawan, bisa-bisa menjadi lawan. Nah, kalau ingin misalnya terjalin kesatuan dan persatuan, maka tangan tetap jangan lupa dieratkan. Demikian pertemuan kita, dialog singkat kita pada hari ini tentang pantun. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sastra, salam puisi, salam pantun, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.